Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep cinta tanah air dan bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian cinta tanah air. Mungkin dari kalian semua sudah tidak asing lagi mendengar kata cinta tanah air. Jadi, siapa yang tahu apa itu cinta tanah air? Ya, benar sekali. Jadi, cinta tanah air merupakan perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dari usia dini yang menjadi warga negara dari sebuah negara agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Adapun beberapa contoh penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kebersihan, dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara pada hakikatnya merupakan bentuk kehormatan, bukan kewajiban, bahkan bukan paksaan, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta mengorbankan berbagai kepentingan pribadi atau golongan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Bentuk penerapan sikap bela negara yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar yaitu yang pertama dengan bersikap toleransi, seperti saling menghormati antar sesama umat beragama, tidak perlu mencela atau menjelek-jelekan kepercayaan orang lain karena dengan adanya perbedaan ini kita menjadi saling melengkapi sehingga terciptanya keindahan dalam bertoleransi. Yang kedua yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai seorang pelajar atau siswa, dapat kita lakukan dengan cara menjadi pelajar yang cerdas, yaitu dengan tidak tawuran. Saat ini tawuran di kalangan pelajar sudah menjadi hal yang lumrah dan hal tersebut dapat mengakibatkan perpecahan. Yang ketiga yaitu menjaga dan melestarikan budaya. Sebagai seorang siswa, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berkunjung ke tempat-tempat wisata yang bersejarah, bangga menggunakan produk-produk lokal seperti batik. Dengan hal tersebut, kita sebagai penerus bangsa akan mengenal budaya Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan menerapkan semangat pahlawan seperti mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin itu juga sudah termasuk sebagai aksi bela negara. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat mendapat tantangan yang besar dari pemerintah Belanda. Sehingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengkombinasikan antara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Dalam perjuangan fisik ini yang pertama ada pertempuran Surabaya, di mana kedatangan sekutu ini menimbulkan masalah dengan pemuda Surabaya. Untuk menyelesaikan insiden tersebut, maka diadakannya perundingan.
Namun pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah di mana Brigadir Malabi tewas sehingga pada tanggal 9 November 1945 tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk menyerahkan senjata kepada sekutu. Akibatnya pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 di bawah komando Sungkono dan Bung Tomo, pemuda Surabaya agar pantang menyerah melawan penjajah. Di mana pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat karena pada pertempuran ini menelan korban sekitar 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer Belanda 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada agresi militer Belanda 1 ini, Indonesia mengadukan agresi militer ini ke masyarakat internasional dan akhirnya atas tekanan resolusi dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tercapainya gencatan senjata. Selanjutnya, Belanda melakukan kembali agresi militer yang kedua, di mana diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia merubah strategi dengan cara perang gerilya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman, di mana setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Yang keempat, kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi ini dilakukan dengan berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Tujuannya, 1. Supaya Belanda mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang telah merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Contohnya yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati, di mana isi Perjanjian Linggarjati adalah Belanda harus mengakui secara de facto atas wilayah Indonesia yakni Jawa, Sumatera, serta Madura. Selain itu, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Selain itu, Belanda dan Indonesia telah sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Kedua yaitu Perjanjian Renville, di mana perjanjian ini diadakan pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang milik Amerika Serikat. Perundingan ini dilakukan karena Belanda menyerang Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati. Hasil dari perjanjian ini sangat merugikan Indonesia. Contohnya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Sumatera, serta Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Ketiga yaitu Perundingan Rom-Ryan, di mana perundingan ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan ini dilakukan setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda serta menangkap pemimpin Indonesia. Perundingan Rom-Ryan menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer Belanda. Begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan perang gerilya.
Baiklah, sepertinya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak untuk membuat kesimpulan mengenai materi hari ini dan dikirimkan di link Google Form yang telah Ibu sediakan. Jika sudah semua mengumpulkan kesimpulan mengenai materi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran kali ini. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.